Ya, ini mumpung ada Kastil. Tapi sebetulnya ini di luar konteks Duren Kastil. Apa? Aku mau menanyakan perihal patung. Ini intermezzo aja ya sebenarnya ya. Sejauh yang Kastil tahu juga nggak apa-apa sih gitu. Nah, ada referensi juga yang mengatakan yang patung dimaksud itu yang Hulu Dewi Hujan kalau tidak salah, yang memang isu beredarnya kan berada di Art Gallery Australia kalau nggak salah gitu. Nah, Australia. nah beberapa referensi yang aku baca juga memang beredar, ada yang mengatakan satu tulisan itu sudah ada di Pengadilan Tinggi Larantuka katanya gitu. Nah, tapi apapun itu juga yang kemungkinan besar terjadi duplikasi, kemungkinan begitu ya konteksnya. Nah, pertanyaan gue yang selama Kasil tahu soal patung ini di mana posisi patung itu yang sebenarnya gitu ya, yang Kasil tahu gitu. Dan juga bicara konteks patung ini bisa dikatakan tidak bahwa memang suku Lama Holot yang memang terkait juga dengan Duren tersebut tadi itu memang sudah ada kesenian patung-patung ini gitu. Jadi bisa dikatakan memang ada kegiatan patung mematung dulunya gitu ya. Karena ada satu referensi juga yang mengatakan gitu, bahkan ada salah satu desa aku lupa namanya, itu jadi tempat risetnya dari orang-orang luar ini. Nah, memang menariknya dari Flores Timur ini menjadi banyak beberapa tempat menjadi pusat, bisa dikatakan ya menjadi tempat referensi untuk orang-orang luar datang untuk meriset gitu ya, terkait suku Lama Holot secara global. Begitu Kasil. Terima kasih. Oke, baik. Patung itu kemudian di luar dikenal dengan patung penenun ya. Patung berukuran tidak terlalu besar, sekitar mungkin 60-an sampai segitu senti lah ya tingginya. Tapi patung itu dikerjakan detil dan halus. Itu perempuan lagi menenun sambil menyusui anaknya. Nah, dan patung itu disimpan bersamaan dengan tiga benda ya, patung gajah dan patung penenun itu serta satu gading. Itu disimpan di dalam gua karena sebenarnya patung penenun itu yang sekarang di Galeri Nasional Australia itu bagi masyarakat setempat, itu masyarakat Riang Rita, Kecamatan Ilebura itu ini Mas, ke arah barat sedikit dari Kota Larantuka ya, dia ke arah barat dari Lebolema, dia ke arah barat lagi ke arah Mamere. Itu memang Dewi Hujan bagi masyarakat setempat, itu Dewi Hujan. Jadi ketika masyarakat kekeringan, tidak ketika musim hujan tidak turun ya mereka datang ke tempat itu dengan tiga patung itu sebagai sarana masyarakat melakukan ritual meminta hujan. Memang patung gajahnya sudah hilang, entah kemana kita tidak tahu. Lalu patung penenun ini matanya juga sudah dicungkil, berlian katanya matanya. Lalu patung ini memang dibeli oleh Galeri Nasional Australia dari kolektor Swiss. Hanya patung ini pernah ada sekian upaya untuk menjualnya dan sekian lama juga tidak berada di tempatnya karena jadi barang sengketa, barang sitaan ya, bukti pengadilan gitu kan. Lama di luar dan ternyata patung itu juga ada di tempatnya yang sekarang, yang di masyarakat setempat itu disimpan di gua itu. Hanya kita tidak tahu apakah yang ada di sini itu sudah duplikat atau tidak gitu. Jangan sampai yang aslinya sudah dibawa, yang ada di sini adalah duplikatnya gitu. Hanya memang tidak ada penelitian lebih jauh terkait itu. Hanya memang patung gajah juga udah dijual kok, yang disimpan bersamaan. Sudah tidak ada lah, entah dijual atau apa saya tidak tahu, tapi sudah tidak ada. Lalu patung penenun ini juga
sudah sekian lama ada di luar, tidak di tempatnya, pernah jadi barang sitaan di pengadilan, dan itu yang ada di sini entahlah ya. Saya bilang itu duplikat juga kita tidak belum ada upaya pembuktian itu gitu. Hanya bahwa upaya untuk menjualnya itu sudah sekian kali. Oke. Di tahun ini Mas, di tahun barangkali 60-an, 70-an, 80 sampai 90-an itu ada sekian barang-barang yang berharga, benda-benda dari masa lalu itu yang dibeli oleh orang. Jadi ketika agama mengatakan itu barang-barang lapuk, barang-barang yang ketinggalan zaman, lalu negara juga melarang semua tradisi itu, di baliknya itu ada pemburu ini harta benda-benda berharga itu. Dan di sini banyak sekali sebenarnya cerita yang hilang, termasuk juga sutra-sutra Gujarat dulu yang banyak sekian benda-benda berharga ya, tadi sejenis patung, piring, perhiasan, dan ini dari masa yang lalu itu yang kemudian tidak tahu entah kemana hari ini. Karena memang di sini juga kami tidak punya museum, lalu bagaimana mengontrol dengan daerahnya yang seperti ini, mengontrol barang keluar masuk kan kita tidak tahu. Lalu masa itu kalau orang-orang datang membelinya dengan harga berapa juga masyarakat juga mungkin tidak tahu kan, bisa jadi dengan sangat murah karena masyarakat tidak tahu nilai benda-benda tersebut di luar kan gitu. Gitu. Oke, Kasil. Berarti bisa dikatakan kegiatan patung mematung itu sudah ada ya di suku Lama Kolot dulunya gitu. Saya menemukan bahwa di sejumlah suku itu mereka menyimpan sejumlah peralatan yang terkait dengan itu Ada peralatan pertukangan, ada peralatan pandai besi sejenisnya itu. Apakah pandai besi ini juga termasuk tadi membuat patung dan semacamnya. Itu juga disimpan di klan-klan, marga-marga yang sebagai barang-barang pusaka kan gitu. Saya tidak tahu apakah itu dibawa dari luar ketika mereka datang ke wilayah di sini, atau juga jangan-jangan memang dulu juga ada sejenis keterampilan itu yang menempa logam kemudian membuat patung. Hanya menariknya saya lihat dari Dewi Hujan itu penenun itu seperti masyarakat lokal itu cara ngikat sarungnya di sini gitu kan, tenunannya di sini, lalu menyusui itu seperti kebiasaan masyarakat di sini ya, di wilayah itu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu mereka dari luar kemudian kemudian menghidupkan tradisi itu, atau memang itu dulu juga sudah tumbuh di sini. Hanya ini kan kita hanya bisa mereka-reka ya, tapi untuk membuktikan butuh penelitian yang cukup serius kan Mas. Hanya memang di sini terakhir itu penelitian ada ada sejumlah semacam bagian purbakala ini ya Mas, itu dari Prancis kan itu. Ke sini itu mereka menemukan di wilayah Flores Timur ini itu ada tinggalan peradabannya, tentu dalam bentuknya yang sederhana, juga kuburan manusia yang meninggal kemudian dikubur, dan itu rentang usia hidupnya itu antara 2000 sampai 4000 tahun yang lalu. Nah, kalau patokannya demikian artinya mungkin dulu ada kebudayaan peradaban yang juga mungkin sudah tinggi juga, tapi karena mungkin faktor bencana alam, gempa bumi, atau juga gunung berapi vulkanik ini, karena daerah ini kan juga masuk jalur itu kan dan rentan kan Mas gitu. Nah, hanya memang daerah kami ini kan penelitian yang lebih serius ya terkait dengan kepurbakalaan, sejarah, dan juga sebaran ini
saya pikir butuh itu, karena di sini kan juga model macam itu ya, sutra-sutra Gujarat gitu kan, itu kan sudah dipakai sejak zaman yang lalu kan. Lalu juga gading-gading kan maharnya itu gading gajah ini yang kadang besarnya juga apa ya, seperti apa ya, batang pohon yang juga kadang panjang, ada yang 3 meter sampai lebih itu kan, dahan pohon seperti itu, tapi itu kan gading gajah kan masih itu. Lalu juga rantai apa ya, kalung-kalung panjang dulu ya, emas apa itu saya tidak tahu, dari masa yang jauh lagi, macam itu patung perunggu yang kita ceritakan penenun tadi itu kan. Itu kan banyak di sini, bahkan juga patung-patung gading, dan itu menjelaskan ini kan masih interaksi kebudayaan di masa lalu kan, pertemuan, perdagangan juga mungkin. Daerah ini kan kalau Solor itu dulu kan diburu karena cendana kan Mas itu. Kalau masa itu cendana sudah diburu, tentu apa ya, migrasi juga arus manusia, barang dan ini masuk juga kan. Hanya ya kita berjuang untuk makan saja juga masih setengah mati. Bagaimana kita berharap bahwa apa ya, penelitian yang serius ya ke arah itu gitu. Flores ini kan juga menarik karena juga ada sejumlah penggalian dulu kan menemukan, pada akhirnya sekarang kan ada Homo florensis, kemudian di Flores juga ada gajah itu kan itu di masa yang lalu. Tapi kalau itu kan dimulai dengan apa ya, sejumlah orang Eropa yang coba melakukan penelitian masa itu. Tapi kalau saya membayangkan kalau tidak ada penelitian seperti itu, kita susah menemukan jejak itu. Ya, saya berharap kalau kedepannya penelitian, penggalian termasuk juga terhadap itu ya, kehidupan masa lalu, tinggalan purbakala, arkeologis dan lain-lain itu kalau juga diperhebat, mungkin ada banyak fakta yang bisa diungkap loh yang kita belum tahu hari ini gitu. Tapi yang dari musik itu apa ya, dari saya membaca ya, memang nama-nama saya juga jarang terlalu ingat, tapi itu memang mereka menemukan ada banyak kesamaan musik-musik di sini dengan musik-musik di apa ya, di Afrika, di Balkan, di sejumlah wilayah kan itu. Apakah memang ada kesamaan karakter tertentu, ataukah memang itu juga menjelaskan bahwa mereka berasal dari satu apa ya, akar kultur yang kemudian ini kan, atau memang karena ada juga interaksi di masa lalu gitu. Di sini kan kemarin menarik apa, misalkan di sini di Larantuka itu dulu sudah dibangun sekolah keputrian itu zaman penjajah ya. Itu Kartini belum lahir itu. Itu sudah dibangun sekolah untuk putri kan gitu di sini. Itu hanya karena belum di ini. Lalu dulu ada teman yang datang neliti juga soal perkembangan drama di sini. Dia kaget gitu karena di tahun 50-an itu sudah ada SMA itu sudah memainkan salah satu naskahnya William Shakespeare gitu di tahun-tahun itu gitu. Lalu di sini ada film Rio Rago, itu film bisu pertama itu juga dibikin di sini. Percetakan awal-awal dulu, bahkan juga kelompok musik ya, band dan lain-lain itu sudah tua. Tapi hanya karena itu Mas, jauh dari apa ya, jauh dari apa ya, ranah apa ya, sentuhan kan tidak dibaca jadi mana gitu. Publikasi juga jauh. Saya bersyukur bahwa memang perkembangan teknologi informasi ini memungkinkan banyak hal yang kemudian bisa mencuat kan gitu. Jadi kalau dulu dengan akses yang terbatas, sinyalnya masih susah, lalu transportasi yang juga begini, kita juga agak sulit berharap bahwa banyak kekayaan di sini bisa dikenal keluar kan. Nah, saya membayangkan misalkan kemarin saya sempat menulis sedikit soal ada ritus yang terkait dengan pandemi ya gitu. Ternyata
lockdown itu juga sudah diterapkan dalam ritus-ritus purba di sini gitu. Gitu. Jadi kan kemudian sekarang kita menemukan apa istilah lockdown ya gitu. Dulu itu di sini sudah nama apa? Purenlebo ya, artinya menutup kampung dari orang luar dan lain-lain. Itu untuk dalam satu ritus terkait dengan bencana dan lain-lain itu sudah ada, itu sudah tua gitu. Hanya itu soal